Waalaikumsalam. Ini kita lagi ada kegiatan dari bidang humet yaitu bisik tentang asik. Jadi kita lagi nunggu pematerinya. Ya. Oke, siap. Ya, insya Allah Kak. Udah boleh dimulai Kak? Boleh. Aku hanya telat, soalnya baru pulang juga dari tempat kerja. Udah apa Kak? Aman. Dimulai ya Kak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ada kegiatan bisik yaitu bincang asik bersama pemateri yang Masya Allah yaitu Kak Nur Miranti. Ya, Kak, Kak Nur. Sebentar ya teman-teman, sepertinya jaringan salah satunya. Oh, Kak, aman sinyalnya Kak. Kayaknya kurang deh. Lanjut. Iya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pada malam hari ini kita dapat melaksanakan satu program yaitu Bisik, Bincang Asik bersama pemateri yang Masya Allah, yaitu Kak Nur Miranti. Apa kabarnya Kak Nur? Alhamdulillah, baik. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, Panggilannya materi siapa? yang kita... Panggilan namanya siapa ya? Haya Kak, Haya. Nah, oke lanjut Haya. Baik Kak, ada pun sampai materi kita yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu. Oke. Nah, langsung saja Oke, ke langsung saja ya. serahkan kepada Kak untuk menyampaikan sedikit ilmu, berbagi ilmu tentang pentingnya menuntut ilmu. Pada Kak Mira, saya persilakan. Oke. Terima kasih Haya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Karena karunia dan nikmatnya lah sehingga kita masih diberikan Allah nikmat sehat. Terus nikmat bernafas juga sehingga kita masih bisa lah hidup sampai saat ini ya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi suri tauladan bagi kita semua. Oke, pada hari ini mungkin Ana tidak terlalu banyak ngasih materi ya Haya dan pun Ana mau banyak-banyak diskusi lah gitu sama Haya gitu. Jadi nanti kalau misalnya Ana tanya, boleh Jak langsung dijawab ya Haya, dihidupkan Jak mic-nya, enggak apa-apa. Sip. Materi kita ini bukan materi ya, tapi kayak diskusi kita ini temanya tentang pentingnya menuntut ilmu ya. Bagi sebagian orang mungkin udah sangat
familiar lah ya dengan kata-kata pentingnya menuntut ilmu gitu kan. Dari kecil nih, bahkan kita nih SD gitu kan udah disekolahkan. Kita nih TK udah disekolahkan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk belajar. Tapi sampai dewasa inilah gitu kan, di usia sekarang lah baru kita menyadari bahwa pentingnya lah kita menuntut ilmu gitu. Jadi bagi anak itu, ilmu itu anak ibarat sebuah dunia. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia gitu kan istilahnya. Dan pun kita itu menganggap dunia itu adalah segalanya. Sebagian dari orang kan menganggap dunia itu segalanya. Nah, Ana menganggap ilmu juga itu segalanya gitu kan. Nah, selain itu Ana juga menganggap ilmu itu sebagai empat elemen manusia gitu kan. Yang pertama itu sebagai udara. Kenapa Ana menganggap ilmu itu sebagai udara? Karena ilmu itu sama pentingnya di mana kita membutuhkan udara gitu kan. Nah, ketika tidak ada udara, maka kita tuh kayak tidak bisa lah kan, tidak bisa bernafas, tidak bisa hidup. Nah, begitulah juga ilmu. Ketika kita tidak ada ilmu, maka kosonglah kita gitu. Terus yang kedua, Ana mengibaratkan ilmu itu ibarat sebuah api gitu kan. Api, kenapa api gitu kan? Karena bagi Ana ilmu itu bisa membakar orang yang menuntut ilmunya. Maksudnya gini, ketika kita menuntut ilmunya, ilmu itu kan ada macam-macam kan. Tidak ada hanya ilmu agama, tapi ada juga ilmu umum, bahkan ada juga ilmu yang menyesatkan gitu kan. Nah, ketika kita tidak pandai-pandai memilah-milah ilmu, maka itulah yang akan membakar kita karena kita tidak bisa menggunakannya, tidak bisa mengamalkannya, dan bahkan ilmu itu bukan ilmu yang dianjurkan oleh Allah untuk kita tuntut gitu kan. Nah, itu akan membakar kita. Terus elemen selanjutnya, ilmu itu ibarat air gitu kan. Kenapa ilmu ibarat air, Kak? Karena ketika kita menuntut ilmu, maka kita itu ibarat air. Air itu ndak ada yang menanjak dia kan, pasti dia tuh selalu menurun mengikuti arus gitu kan, turun gitu. Misalnya dia di pergunungan dia pun turun gitu, ndak ada air itu yang naik gini. Arusnya itu ndak ada yang naik. Nah, dia ndak bisa naik, pasti arusnya itu turun ke bawah, turun gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita mempunyai ilmu, semakin banyak ilmu maka semakin menunduk gitu kan. Semakin kita mengikuti arus ke bawah gitu. Karena orang yang punya ilmu itu tidak akan meninggi gitu istilahnya. Nah, selanjutnya ilmu ini Ana ibaratkan sebuah tanah gitu kan. Kenapa sebuah tanah? Karena ilmu itu beragam macam gitu kan, seperti tanah. Ada tanah liat, ada tanah kapur gitu kan, gitu juga ilmu bermacam-macam. Tinggal kita yang memilah-milahnya yang mana Allah anjurkan kita untuk kita tuntut gitu kan. Nah, itu ilmu gitu. Kalau berbicara dengan pentingnya ilmu nih kira-kira kan, bagi Haya, kenapa orang tua Haya untuk menyuruh Haya untuk bersekolah gitu? Kira-kira kenapa? Ya, agar kita tidak buta dengan itulah kan. Misalnya kan, kalau dengan ilmu kita bisa tahu dunia dan akhirat gitu, Kak. Sama halnya dalam Al-Quran kita nih baca Iqra lah gitu kan. Nah, kita tuh tidak buta dengan awalnya kan mau baca juz macam mana. Harus kan dari awal dulu, Iqra dulu gitu kan. Sama halnya sekolah juga, biar kita tahu apa ya yang kita hidupin sekarang nih apa gitu dunia gitu, Kak. Sama akhirat juga. Oke, sip. Itu juga kan, karena kenapa kita harus menuntut ilmu ya, karena kita harus bekal kita lah istilahnya kan untuk akhirat nanti. Dan pun menuntut ilmu itu apa ya, maksudnya ilmu itu pengetahuan, ilmu itu kan sama dengan pengetahuan yang tidak kita ketahui sebelumnya gitu kan, sehingga kita tahu. Nah, itu namanya ilmu. Pengetahuan itu bisa kita dapatkan tidak hanya dengan belajar gitu. Nah, belajar. Nah, tidak hanya kita dapatkan dengan duduk di sekolah, tidak hanya kita dapatkan dengan membaca buku, tapi ada sumber ilmu lainnya, yaitu apa? Pengalaman, gitu kan? Pengalaman. Jadi, tidak hanya kita nih, aku mau belajar
belajarnya baca buku gitu kan. Padahal dengan pengalaman pun itu udah bisa kita belajar dari hal itu gitu kan. Pengalaman dari orang lain, pengalaman dari kita mendengar cerita, kita bisa petik pengalamannya gitu kan. Nah, itulah dari sumber-sumber ilmu yang bisa didapatkan. Terus di dalam Al-Quran pun mungkin udah pada paham lah gitu kan, udah banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan pentingnya menuntut ilmu, hadis-hadis yang mengatakan pentingnya ilmu, bahkan ada yang mengatakan jika kita menuntut ilmu itu hadis Rasulullah, ketika kita menuntut ilmu maka kita ibaratnya berjalan di jalan Allah atau fisabilillah biasanya kita nyebutnya kan. Nah, orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, karena sungguh mulianya orang para penuntut ilmu itu, makanya Allah memuliakan juga orang yang menuntut ilmu. Tapi yang menuntut ilmu di sini ilmu yang dianjurkan oleh Allah, bukan ilmu yang mohon maaf misalnya santet, dukun, apa segala macam itu kan hal-hal yang ilmu juga, tapi bukan ilmu yang dianjurkan oleh Allah dan agama Islam. Jadi tidak semua juga ilmu yang harus kita tuntut gitu. Ada juga beberapa ilmu yang tidak bisa kita tuntut. Dan pun terkadang orang zaman sekarang ya banyaknya ilmu seperti yang Ana bilang tadi itu kan, ilmu itu Ana ibaratkan sebuah air gitu kan. Karena orang itu semakin punya ilmu maka semakin tawaduklah dia gitu kan. Tapi padahal letak tawaduknya seorang yang berilmu itu bukan tidak mau menyampaikan. Bukan. Terkadang nih orang sekarang nih kan, karena saking banyaknya ilmu, dia ketika disuruh ngisi, disuruh apa gitu kan misalnya, berbagi dia tuh enggan. Malah mengatakan ya Afwan, Nana belum bisa, Nana belum banyak ilmunya, Nana mau belajar gitu ya. Kan rata-rata gitu kan. Nah, padahal kita itu disuruh sama Rasulullah sampaikanlah walaupun satu ayat gitu kan. Jadi semua orang itu udah pasti memiliki satu ayat yang menjadi motivasi dia yang udah bisa dibagikan ke orang lain gitu kan. Misalnya nih, Ana ingatkan ke Haya jangan lupa ya baca bismillah di setiap melakukan kegiatan. Itu kan udah menyampaikan tuh satu ayat kan. Nah, terkadang orang-orang yang kadang-kadang orang yang punya ilmu tuh kayak susah gitu diajak berdiskusi gitu kan. Saking tawaduknya, Masya Allah ya. Karena mungkin juga karena merasa ada yang lebih di atasnya atau segala macam. Tapi prinsip sebenarnya orang berilmu itu yang harus ditanamkan ialah ketika saya mati hari ini, misalnya ketika saya meninggal hari ini, maka ilmu yang saya punya itu sia-sia. Karena kita tidak memperpanjang amal jariah gitu. Karena kita tidak pernah berbagi sama orang. Kita sering nolak, diajak diskusi, kita sering menolak apapun yang disampaikan orang bertanya sama kita nolak untuk menjawabnya gitu kan. Padahal kita punya ilmunya. Nah, itu sama dengan memutus amal jariah gitu. Bukan berarti ketika kita menyampaikan sesuatu hal seperti Ana tuh kan kalau disuruh ngisi oke, bismillah bisa gini-gini bukan berarti karena orang itu punya ilmu yang banyak gitu. Bukan berarti orang itu punya ilmu yang akan tapi mungkin saja orang ini mau menabung untuk akhiratnya, untuk memperpanjang amal jariahnya karena bisa jadi hari ini Ana meninggal misalnya ya, berarti ilmu yang bermanfaat yang udah Ana tuntut untuk Ana aja gitu kan. Ndak Ana bagikan ke orang lain. Padahal Rasulullah bilang bahwa ada 3 hal yang tidak terputus ketika kita udah meninggal. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Nah, ilmu bermanfaat nih. Ini nih. Itulah yang harus kita bagi ke orang lain. Mungkin hanya itu saja ya materi Ana, tidak terlalu banyak juga sih yang bisa Ana sampaikan karena Ana yakin juga kawan-kawan juga udah pada paham pentingnya tentang ilmu. Kita lebih banyak sharing saja kalau misalnya ada yang mau bersharing gitu. Silakan. Ya, mungkin ada dari penonton nih mau bertanya, boleh kita buka ya, Kak ya. Untuk pertanyaan. Nih, boleh? Ada Abang Muhammad Ade, Kak Suningsi, ada Kak Syafitri Yasi,
Boleh kalau ada ingin bertanya kepada Kak Mira, diskusilah kita ya. Ya, Sila komen je. sila-sila di komen. Kalau dari saya ada yang mau ditanyakan tak kira-kira? Eh, Gimana ya Kak, gimana sih tips kita gitu ya, biar kita tuh mau berbagi ilmu. Kan kita kadang ada yang rasa malu seperti Kakak jelaskan tadi kan. Tipsnya tuh cuma pede gitu kan. Kadang kan misalnya lah saya kan ya sama Kak Mira lebih di atas saya gitu misalnya ilmunya kan. Ketika saya disuruh nyampaikan saya malu, saya karena ilmu saya tuh di bawah gitu, takut salah atau apa gitu. Gimana sih Kak tipsnya gitu? Biar lebih pede dan lebih gimana ya, menyampaikan ilmu tuh benar gitu. Lebih pede sih Oke, gitu. ya, ya. Itulah ternyata itu banyaknya sekarang yang kita hadapi itu emang titik kepedean dalam menyampaikan sesuatu kan. Makanya kita perlu yang namanya ilmu public speaking juga kan. Nah, sebelum kita menyampaikan itu kita juga mereview materi yang hendak kita sampaikan. Nah, karena kita nih udah dikasih tahu kan, oh, Kak, besok kakak ngisi materi kan tentang ini gitu kan. Oh iya oke, okay. Kita siapkanlah materinya, kita baca baca ulang, kita kreasikan apa yang mau kita sampaikan, misalnya begitu. Nah, jadi perlu juga adanya ilmu public speaking yang pertama, yang kedua kita merujaah gitu, merujaah lagi ilmu yang udah kita dapat. Makanya setiap kita mengikuti sebuah kajian ataupun kita hendak menuntut ilmu, maka ada namanya ikatan ilmu dengan tulisan. Nah, kenapa? Karena sewaktu-waktu kita akan diminta untuk menyampaikan materi itu, maka kita tinggal buka tuh catatan kita. Oh, kemarin Ustadz ini nyampaikan ini. Oh, poin ini nih bisa dikembangkan lagi. Kemarin Ustadz itu hendak mengembangkannya. Oh, boleh nih kita kembangkan. Kita carilah referensinya. Begitu kita merujuk lagi lah gitu kan. Materi yang hendak kita sampaikan gitu. Jadi tidak mentah-mentah langsung apa ya ilmu hanya ilmu yang itu aja yang pernah kita dengar kita sampaikan enggak, tapi kita juga harus perlu memperdalami lagi gitu kan, merujuk lagi. Terus yang ketiga, kan ini masih kurang pede ya dengan lingkungan yang besar, maka sering-seringlah berbicara di lingkungan yang agak-agak kecil gitu, misalnya lingkungan kawan-kawan dulu, misalnya ada berlima orang atau 6 orang. Nah, kita belajarlah untuk sering-sering ngomong di sana gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih berbagi ilmu itu tidak hanya kita dengan menyampaikan seperti Ana gini kan, tapi dengan kita bikin SW gitu kan, misalnya bikin SW tapi kata-katanya tentang ilmu gitu kan yang bisa dipetik oleh orang lain gitu kan intisarinya. Nah, itu juga udah berbagi ilmu gitu kan. Mana tahu dari kata-kata kita, dari SW kita itu bisa menyemangati orang gitu kan, bisa memberikan pengetahuan bagi orang yang tidak tahu gitu kan. Nah, itu mana kita tahu kan. Nah, mungkin itu saja dari Ana. Haya. Iya, terima kasih Kak. Iya kan, kadang kita berstory dengan kata-kata, misalnya kayak LDK itu kan one day one dakwah itu kan menguat tentang kata-kata Islam. Tanpa kita sadar itu ada orang termotivasi dengan kata-kata itu gitu Kak ya. Jadi itu Ya, salah satu motor wah lah ya. ya betul. Betul, tidak harus kalau misalnya kita masih kurang pede untuk menyampaikan seperti Ana ini gitu kan, ya udah tidak apa-apa kita sampaikan dulu apa yang bisa kita lakukan gitu, misalnya bikin SW kah, bikin SG kah, bikin apa gitu kan. Nah, mungkin itu juga bisa wasilah untuk kita memperpanjang apa yang kita ketahui gitu. Nah, Gimana teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi enggak? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang apa ya pentingnya menuntut ilmu. Nah, kita buka ya sesi juga. atau di luar dari itu pun juga boleh, intinya masih dalam keadaan wajar ya pertanyaannya Ya, gitu. Ada.
Kalau misalnya ndak ada, ya udah kita tutup aja siaran langsungnya, ndak apa-apa kok. Tidak ada kah? Tidak ada yang mau bertanya kah teman-teman? Oke, Kak Mira baru selesai juga kegiatannya. Iya, baru juga sampai dari rumah, tapi masih aman-aman kok. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, iya. Kak, Gini, kalau misalnya nih, oh itu Kak, ada yang bertanya tuh, Masya Allah, ya Ustazah tuh. ketika sedang futur, Kak. Nah, apa yang Kak Ustaz, Kak Mira lakukan ketika sedang futur? Futur maksudnya kali ya. Oh iya, betul. Nah, boleh langsung jawab, Kak. Ya, Masya Allah ya, Ustazah Hajijah, Masya Allah. Apa yang biasa Ustazah lakukan ketika futur? Nah, kalau kita futur itu ya, itu lemahnya iman ya, karena biasanya diidentik dengan malasnya beribadah gitu kan, atau malasnya menuntut ilmu gitu kan. Nah, yang biasa Ana lakukan itu yang pertama ya, kita cari dulu atau muhasabah dulu nih, apa yang kemarin udah kita lakukan gitu. Mungkin ada dosa-dosa yang kecil maupun besar yang membuat kita futur gitu kan. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, carilah teman-teman yang yang kita anggap bahwa itu bisa menguatkan kita gitu kan. Nah, ndak mesti juga kawan-kawan yang kayak langsung bilang gini kan, "Hei Cek, kau ni tak solat, kemarin kau ni solat gitu kan, nah, ngapa kau ni gini-gini." Tapi kita cari kawan yang memang bisa mendengar cerita kita, terus yang bisa menguatkan kita gitu kan. Misalnya nih, ayo kamu nih mungkin sendiri susah gitu kan baca Al-Qur'annya, yuk kita sama-sama baca Al-Qur'annya gitu kan. Nah, mungkin kau ini kesepian kali gitu kan di rumah, jadi malas tahajudnya. Ayo kita nginap gitu kan, kita nginap bareng, kita mabit bareng gitu kan. Misalnya kita mabit bareng supaya iman kita naik lagi gitu. Cari kawan yang bisa mendukung kita tapi enggak menjudge kita gitu kan. Nah, terkadang kita punya kawan tuh yang menjudge saja gitu kan, tapi kurangnya mendukung. Tapi kita carilah kawan yang memang mendukung. Nah, itu aja sih kalau misalnya futur itu gitu kan, dan banyak-banyaklah nonton video-video motivasi mungkin dari ustadz-ustadz. Kalau dari Ana sendiri itu seringnya kalau lagi lemah-lemahnya itu nonton video tentang Ustadz Hanan Attaqi atau videonya Ayahman gitu kan, kayak Luqmanul Hakim. Nah, itu bagus sekali kata-kata dari beliau itu yang bisa motivasi kita untuk terus bergerak gitu, untuk terus beramal soleh. Nah, mungkin itu saja Jijah. Namanya Jijah. Sini ada 3 poin ya Kak ya. Yang pertama itu muhasabah diri. Yang kedua itu cari mendukung kita gitu, bukan yang ngejudge kita gitu kan Kak. Dan yang kita banyak menonton apa ya, kalau lagi futur tuh menonton motivasi lah seperti Ustadz Hanan lainnya gitu kan Kak. Betul, Nah, betul, betul. ada nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Eka Suningsi. Ustazah, gimana sih supaya kita selalu semangat untuk ilmu? Bagi tipsnya. Insya Allah. Jangan panggil ustazah lah ya, kan masih sama-sama pelajaran, masih sama-sama belajar kok. Oke, semangat menuntut ilmu. Nah, kalau misalnya dari Ana nih mungkin agak keras sedikit ya. Nah, ketika kalian punya anak gitu kan, nah, tak mungkin nggak kita ndak menikah gitu kan. Insya Allah kita juga pengen menyempurnakan agama kita kan. Kita menikah. Nah, yang mengajari anak kita jangan sampai orang lain. Nah, itulah yang kita pikirkan yang pertama. Kenapa kita menuntut ilmu gitu kan? Anak kita ini siapa yang ngajar gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ilmu itu untuk diri kita sendiri gitu kan. Jangan sampai misalnya kita di sebuah lingkaran nih, lingkaran kecil. Terus kita ditanya sebuah
ilmu yang dasar. Akan tapi kita apa ya? Kayak tertinggal sekali dari lingkungan kita itu gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya kita agak malu lah kan. Nah, itulah yang bisa kita motivasikan diri jangan sampai kita ketinggalan dengan kawanan lingkaran kita gitu kan. Nah, kalau bisa kita yang duluan mengetahui ilmu itu gitu kan. Nah, nanti ketika disampaikan lagi, maka itu kita tinggal murojaah. Terus yang ketiga, kenapa kita harus pentingnya cari ilmu? Itu sebagai amal jariah kita. Nah, seperti yang Ana katakan tadi, bahwa kita ini hidup tidak selamanya di dunia ini. Karena di dunia ini cuman tempat persinggahan gitu kan. Tempat singgah aja, karena kehidupan kekalnya itu insya Allah di surga ya. Insya Allah, amin. Nah, di dunia inilah kita cari banyak ilmu, cari banyak bekal kita, supaya kita bisa masuk surga gitu kan istilahnya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan wasilah mencari ilmu gitu kan, ilmu yang dianjurkan Allah, bukan ilmu yang bukan dianjurkan Allah kan, karena banyaknya ilmu yang tadi seperti Ana bilang kan, banyaknya jenis-jenis ilmu gitu. Nah, itulah kita cari, kita tuntut dan kita bagi dengan orang. Agar apa? Ketika kita berbagi dengan orang itu menjadi wasilah amal jariah kita ketika kita meninggal nanti gitu kan. Nah, ibarat gini nih ya, contoh kecil nih, pentingnya cari ilmu, contoh kecil. Nah, ketika kita nyampaikan kepada kawan kita nih, kawan kita jangan minum berdiri gitu kan istilahnya. Karena bukan haram ya minum berdiri, tapi kita ngikutin sunnah. Kemudian dia nih ingat terus nih kata-kata kita. Ketika dia minum, dia duduk. Ketika dia minum, dia duduk gitu kan. Nah, itu udah mendapat poin 1 lah istilahnya kan, karena dia melaksanakannya. Terus ketika dia memberikan lagi kepada orang lain atau anaknya nanti kan, nak kalau minum jangan berdiri ya nak, kita ikutin sunnah Rasul yaitu duduk. Nah, 2 poin dari kita kan. Nah, bayangkan tuh ilmu yang kita anggap mungkin sepele gitu kan, dengan mengingatkan orang jangan minum berdiri, itu menjadi wasilah amal jariah kita panjang gitu. Dari si ibunya tadi kan yang kita ingatkan, turun ke anaknya. Mungkin bisa jadi anaknya bilangkan ke kawannya. Masya Allah kan, panjang gitu. Wasilah mana lagi, amal jariah mana lagi yang termudah gitu, yang kita dapatkan kalau tidak dengan berbagi ilmu. Nah, mungkin itu saja dari Ana gitu. Semangatnya itu kita harus tahu dulu kenapa kita harus menuntut ilmu. Nah, kalau kita tahu kenapa kita harus menuntut ilmu, maka kita akan semangat menuntut ilmunya. Mungkin itu saja dari Kak Eka tadi ya. Kak Eka Suningsih bertanya tadi, bagaimana Kak Eka? Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Jazirah Kodri. Saza, gimana supaya istiqomah menuntut ilmu agama? Oke. Bagaimana istiqomah menuntut ilmu agama Allah? Ya sama seperti sama jawaban mungkin kurang lebih kayak tadi ya, kita harus tahu dulu alasan kita itu menuntut ilmu apa gitu kan. Nah, ketika kita sudah tahu, nah mungkin tadi itu kan kalau ketika kita futur gitu kan, kita nih udah down, udah malas gitu kan dalam menuntut ilmu, maka kita carilah kawan-kawan terdekat kita gitu kan, yang bisa menguatkan kita, yang bisa ngajak kita sama-sama untuk ikut kajian misalnya, yang sama-sama untuk apa ya, kayak yang sama-sama bisa ngajak kita untuk nuntut ilmu agama sama-sama gitu. Nah, makanya dukungan dari orang tua, dukungan dari kawan itu penting ketika kita menuntut ilmu gitu kan, menuntut ilmu agama Allah. Tipsnya ya, yang pertama tahu dulu alasannya, seperti yang Ana jelaskan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu dulu nih alasan-alasan kita kenapa harus menuntut ilmu. Nah, insya Allah dengan kita tahu alasan kita untuk menuntut ilmu, maka kita juga akan mudah untuk istiqomahnya. Untuk mencari ilmu itu, kita tidak usah dulu terlalu banyak gitu kan. Nah, misalnya nih ada nih yang terlalu banyak ilmunya, maksudnya terlalu banyak nuntut ilmu sana sini, tapi kurang untuk mengamalkannya, kurang untuk
memahaminya. Nah, itu juga kayak gimana gitu. Itu yang membuat kita biasa terkadang bosan karena apa yang disampaikan oleh orang lain itu belum kita serap. Makanya ketika kita menerima ilmu gitu kan, ini misalnya dari habis kajian nih, bisa kita bikin SW gitu kan. Bisa kita bikin SW salah satu kata motivasi lah kan, kata yang kita dapat dari kajian itu. Nah, kenapa? Karena dengan itu kita akan mengingat salah satu atau beberapa kalimat gitu kan yang disampaikan dari kajian tersebut yang membuat kita memahami juga gitu kan dari yang kita dapatkan. Nah, sehingga yang kita dapatkan itu udah kita pahami, udah kita ngamalkan juga yang membuat kita untuk materi ini udah selesai. Kita cari lagi yang lain gitu kan. Nah, itu mungkin tips-tips untuk istiqomahnya, mungkin tahu dulu alasannya. Terus yang kedua, jangan dulu terlalu banyak, tapi dengan yang sedikit itu mulailah untuk menggali lebih dalam, memahami juga dan mengerti dari ilmu tersebut. Mungkin itu saja ya untuk jawaban dari IP, untuk IP. Kayaknya termut suaranya, Haya. Oh iya, lupa. Soalnya jadi ada batuk, Kak. Oh iya. Nah, Lagi sakit kah? lumayan, Kak. Nggak enak badan ya. Semoga Allah angkat sakitnya ya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Nah, teman-teman, apa ada lagi ingin bertanya? Ada beberapa pertanyaannya dari teman-teman yang lainnya. Itu lagi enggak nih? Ayo, ayo. Tentang apa saja yang penting masih hal wajar. Belum kita tutup, nanti barulah nak bertanya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang lainnya? Hmm. Kok misalnya udah nggak ada, boleh Haya kita tutup saja. Ya, boleh kita tutup ya Kak ya? Kalau udah enggak ada lagi kan? Boleh, boleh. Hmm. Terima kasih pada teman-teman yang lainnya udah berpartisipasi dengan kegiatan kita bisik yaitu bincang asik ya. Terima kasih juga kepada Kak Mira yang udah menyampaikan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua. Hmm. Nah, saya langsung ya Kak ya. Boleh, boleh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Haya. Itu juga Kak. Izin live ya. Ya.